الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita kaji fikih kuliner kali ini masalah najis ain dan najis yang timbul. Ada najis ain dan najis tari. Najis ain di sini berkaitan dengan binatangnya ya, binatang yang memang secara zat itu dianggap najis. Ya, binatang yang secara zat dianggap najis. Binatang darat ada dua macam, ada yang najis dan ada yang suci. Binatang darat ada dua macam, yang najis dan yang suci, dua model. Dan yang binatang darat yang najis juga ada dua macam. Binatang darat yang najis juga ada dua macam lagi, yaitu najis ain, yaitu yang najis secara zat, artinya substansinya itu udah najis gitu loh. Dari zatnya itu udah najis, substansinya udah najis. Dan yang kedua, najis yang timbul karena hal tertentu, itu yang kedua. Najis yang jadi binatang darat ada dua macam, yang suci dan yang najis. Nah, yang najis ini ada dua macam lagi, yaitu yang najis secara zat memang najis, zatnya udah najis nih binatangnya. Dan yang kedua, najis karena faktor lain, bukan dari zatnya tadinya, tapi ada faktor lain, ada sifat lain yang membuatnya najis. Paham di sini ya? Insyaallah nanti pembagiannya kalau udah disebutkan contohnya bakal paham betul insyaallah. Paham dengan mudah insyaallah. Taib. Najis ain dulu nih, yaitu yang dari substansinya sudah najis. Babi. Nah, ini juga dalam ya. Jadi lebih tepatnya ulama sepakat kenajisan binatang ini. Babi adalah binatang yang buruk rupa dan bau. Ya, tentu kita tahu kehidupan sehari-hari kotor. Suka makanan kotor, makan bangkai juga, bahkan bangkai keluarga sendiri dimakan. Jadi babi ini ada sisi kanibalnya juga. Gak mikir dia kalau itu haram. Oh enggak, itu enggak haram buat dia ya. Iya, enggak masalah, dia urusan dia lah ya. Serta suka berkubang di lumpur yang mana di situ dia juga buang air gitu loh. Enggak mikir memang, masya Allah babi ini. Itu dia, babi ini menjamak dua karakteristik kehewanan ya. Karakteristik binatang ternak ada pada babi, namun karakteristik binatang buas juga ada pada babi. Iya. Coba sebutkan hewan yang halal dimakan dan ada karakteristik binatang buasnya padanya. Ada? Coba kira-kira apa, Pak? Jangan bilang sapi lagi marah. Kalau sapi, ya enggak, itu emang lagi emosi aja itu. Banteng, Pak. Ya, banteng memang ada karakteristik dia beda, walaupun dia sama-sama sapi, kebo juga, tapi banteng ini memang ada karakteristik buasnya. Tapi halal nggak? Halal. Dan belakangan ada video banteng itu tidak akan menyerang orang yang tidur gitu loh, rebahan, melainkan yang dia serang hanyalah yang berdiri. Itu ada videonya ya. Baik. Di antara karakteristik binatang buas yang ada pada babi adalah punya taring dan suka makan bangkai. Sementara karakteristik binatang ternaknya adalah memiliki kuku serta suka makan rumput dan pakan ternak. Jadi dia makan apa aja. Dan umat Islam sepakat akan keharaman babi, sepakat akan kenajisan babi. Ya. Jadi tidak sedikit pun dihalalkan makan dari bagian dagingnya haram, nggak halal sama sekali.
lemaknya tidak halal sama sekali, tulangnya, kulitnya tidak halal sama sekali. Begitu pula kalau misalnya kan karena divonis bahwasanya babi ini najis secara zat, sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan akan keharamannya, maka semua partikel dari babi ini haram. Nah sekarang kan ada kuas, ya katanya kuas itu bulunya dari bulu apa? Dari apa ya? Dari bulu babi katanya. Ya, apakah benar seperti itu? Ya. Kalau memang ternyata misal saja, kuas, alhamdulillah, masya Allah, oh, terselamatkan, alhamdulillah. Ini sebenarnya apa Pak di sini Pak? Pompa air. Oh, oke. Kok bisa hilang sore Pak? Enggak, maksudnya di atas ini kan ada bolong juga, apa enggak? Oh, tertutup ya. Masya Allah. Ini kita sampai mana kebabiannya tadi ini? Hah? Iya, soal kuas itu. Kalau memang benar itu dari bulunya babi atau rambutnya babi, maka ya haram. Bukan haram apa? Najis. Ingat, babi ini yang lebih tepat, babi ini najis secara zat. Maka seluruh bagian dari tubuh babi ini najis semuanya. Walaupun dicuci, sikat gigi apakah dari bulu babi? Nggak mungkin lah. Enggak lah. Janganlah ya. Kue nastar, yang buat kue nastar itu kan? Iya. Yang buat cat dari bulu apa tuh? Ya, pokoknya kalau itu najis secara zat. Jadi kalau najis secara zat, walaupun dicuci berkali-kali, tetap dia zat yang najis. Gitu loh. Ya. Taib. Dan memang daging babi itu memiliki banyak bahaya ya. Kata mereka di sini diantaranya bahaya ini maksud diantaranya disebutkan di buku ini di footnote-nya. Dia daging babi termasuk yang paling banyak mengandung kolesterol. Ya. Belakangan itu kan ada masakan Padang rendang babi, heboh itu. Sebenarnya itu udah 2 tahun lalu sih katanya. Heboh itu. Ya. Masya Allah. Tapi tanpa ada rendang babi di masa Padang, kolesterolnya jalan kok tetap. Iya. Ya. Daging dan lemak babi ikut menyebarkan kanker kolon atau usus besar, kanker payudara, kanker dubur, kanker darah, radang paru-paru yang diakibatkan kuman atau bakteri dan sebagainya. Terus ada juga ketiga, penyakit yang ditimbulkan kotorannya adalah disentri organik atau amuba atau gangguan pada usus besar. Yang keempat, penyakit kuning. Nggak tahu nih penyakit kuning maksudnya apa itu? Liver, hati. Oh, masya Allah. Jadi kuning gitu orangnya. Matanya di kuning. Ketika apa? Gitu. Lah. Alhamdulillah. Iya gitu. Karena penyakit kuning. Karena konsumsi apa itu dia? Tetangga antum. Allah alam ada faktor lainnya. Semoga Allah rahmati beliau. Konsumsi daging dan lemak babi menyebabkan kegemukan atau obesitas. Juga gatal-gatal, alergi, luka lambung. Yang paling bahaya adalah banyaknya cacing hidup di daging babi, terutama cacing pita. Cacing-cacing tersebut menyebabkan sakit perut, batuk, dan kram otot yang akut. Selain itu seringkali merusak mata dan beberapa bagian otak hingga menimbulkan cacat. Dalam ukuran sedang, panjang cacing ini bisa mencapai 2 atau 3 meter. Itu sedangnya itu. Gimana kalau maksimal ya? Tubuhnya terdiri atas banyak potongan. Terkadang ia bisa keluar sendiri atau bersamaan dengan kotoran manusia.
Selain cacing pita, ada pula jenis cacing lain yang terkandung di dalam daging babi, seperti cacing yang bisa mencapai paru-paru dan menyebabkan radang. Masya Allah, ini banyak ini. Ada pula cacing rambut, ada lagi tuh. Banyak banget ini cacing-cacingnya ini. Ada juga namanya wabah babi, ada lagi. Masya Allah. Flu babi. Itu flu babi merupakan wabah paling menakutkan mengancam dunia tahun 1918. Masya Allah. Ya. Dan perilaku dan sifat binatang yang kita konsumsi itu menurun pada kita gitu loh. Kalau misalnya perilakunya kebabian, kalau misalnya konsumsi babi, ya perilakunya perilaku babi. Ya. Para peneliti menilai daging dan lemak babi itu ikut mempengaruhi sifat iffah, yaitu menjaga kesucian diri dan kecemburuan, berpengaruh. Ya, makanya kita lihat banyak para pengkonsumsi babi itu nggak cemburu kalau misalnya istrinya diapa-apain. Ya, alhamdulillah. Tidak dibenarkan pernyataan bahwa latihan yang diberikan kepada babi piaraan efektif untuk memberantas kuman dan penyebab bencana. Enggak. Tetap aja dia mau diapain, dibersihin, tetap aja babi adalah babi, ya. Baik, yang kedua, anjing. Ya. Ini jumhur ulama. Kalau babi tadi najis ya. Kalau anjing, kalau babi sepakat semua ulama najis babi. Kalau anjing, jumhur ulama itu mengatakan anjing itu najis secara zat, dan itu yang benar. Anjing termasuk binatang bertaring yang dilarang Rasulullah SAW untuk dikonsumsi. Bahkan jika anjing menjilati salah satu bejana, kata Rasulullah SAW, satu bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Jadi najisnya anjing, nah di sini perhatikan, yang dicuci itu apa? Wadah makanan atau minuman yang dijilat oleh anjing. Itu yang dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Ya. Sekarang Anda punya beberapa pertanyaan untuk antum. Ya. Pertanyaan pertama, apakah babi itu juga diperlakukan treatment yang serupa jika babi menjilati wadah bejana minuman atau makanan kita 7 kali cuci? Gimana jawabannya? Fadhal. Tuh sampai mesin airnya diam untuk mendengar jawaban antum. Ayo. Ayo Fadhal jawab. Pengen tahu jawaban antum gimana? Apakah babi diperlakukan serupa? Kalau dalam mazhab Syafi'i iya. Babi kalau jilatin maka 7 kali cuci. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ya ini. 7 kali cuci kalau babi jilat sesuatu. Karena kata mereka, kata Syafi'iyah, babi ini kasusnya lebih buruk daripada anjing, lebih kotor, gitu kata mereka. Ya. Tapi wallahu alam kurang tepat karena hadis tentang anjing yang di treatment 7 kali suci itu khusus. Itu pertanyaan pertama. Jadi yang solusi yang pertama tidak, untuk jilatan anjing tidak, cukup sekali. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalnya anjing menjilat bukan wadah bejana kita, melainkan yang dijilat adalah kaki kita misalnya? Apakah 7 kali? Ayo, ini nanti keburu nyala lagi loh. Ayo Pak, Umahat ada yang mau jawab silakan. Kalau lihat hadisnya enggak Pak?
Kalau mengacu pada hadisnya khusus di bejana, maka untuk objek jilatan lain selain bejana maka minuman hendak dicuci 7 kali. Oke? Bagaimana kalau menjilat karpet? Enggak sampai 7 kali. Tapi kalau antum mau cuci berkali-kali, tafadhol, cuman tidak disyaratkan 7 kali. Hanya disyaratkan bejana saja yang disyaratkan. Bejana itu wadah minuman, piring, gelas gitu loh. Itu aja. Tapi sekarang bagaimana dengan kalau misalnya bukan dijilat tapi nyenggol. Jadi antum lewat, kemudian anjing itu berseberangan dengan antum, saling pandang, terus saling menyenggol. Kenalan, ta'aruf ya. Apakah 7 kali? Tidak. Walaupun ada yang berpendapat 7 kali, tapi itu nggak benar. Karena itu pertama bukan jilatan dan itu bukan yang kena, bukan bejana, celana. Tapi apakah harus kita bersihkan? Harus kita bersihkan. Kan ketika nyenggol nih, mungkin ada bulu anjing yang nempel kan? Tapi bagaimana cara membersihkannya? Silakan. Ayo. Ini mumpung masih diem loh, maksudnya kalau masalah antum nggak jawab nanti tak hidupin lagi. Hah? Disikat. Ibu-ibu diapain? Pakai sabun. Jadi membersihkannya sebenarnya ini yang pendapat yang benar, pendapat yang benar yang saya ikuti, cukup di gini aja. Iya. Dikibas saya supaya nggak kelihatan lagi kan, udah nggak ada bulunya lagi, udah selesai. Nggak harus sampai dicuci dengan air, direndam, direbus, kemudian dibakar dulu istrika. Enggak. Ada istilah kan najis mughaladhah ya. Dalam mazhab Syafi'i najis mughaladhah itu ada 2, yaitu jilatan anjing dan jilatan babi. Tapi yang lebih tepat adalah najis mughaladhah itu cukup di jilatan anjing terhadap bejana. Dah itu karena hadisnya itu doang. Enggak meluas. Itu yang lebih tepat gitu loh. Ya. Itu yang adapun kalau misalnya kena bulunya kesenggol lah, kelewat lah, kelempar anjing lah. Ya. Atau ketabrak anjing. Ya. Atau kita yang nabrak anjing. Ya. Kita nabrak anjing kaget ngeliatin apaan nih manusia nih gitu kan. Pokoknya sentuhan lah gitu. Kalau kita lihat ada efek najisnya, maka dicuci. Digeber nggak apa-apa, gini nggak apa-apa, sampai hilang, iya nggak apa-apa. Hah? Nah, karena kalau dijilat kan lembab, dan kalau lembab itu kan menghilangkannya dengan air, Pak. Nah, kalau itu kan dengan air jelas. Iya, dengan air. Iya, Pak. Tapi kalau cuma kena bulunya kan nggak harus pakai air. Mungkin antum gituin juga hilang dia. Gimana kalau misalnya antum lagi duduk, anteng nih, kemudian datang anjing lihat antum, deketin antum, kemudian dia mengangkat satu kakinya, pipis di celana antum, ya, antum diemin lagi sampai tuntas. Ya. Iya, biar gak kemana-mana, daripada saya hardik kesian ke anjing, ya kan? Nah, kemudian gimana cara membersihkannya? Kalau ini jelas wajib dicuci, kalau ini mah. Bahkan kalau memang sampai kena ke kulit, wajib dicuci itu kulit kita juga, dibasuh. Tapi apakah sampai 7 kali bilasan? Enggak. Gimana sih? Kok lidah anjing yang lidah lo padahal 7 kali bilasan, malah yang kencingnya harusnya lebih berjelek gitu kan? Ya disinilah kita diuji pengen ngikutin Nabi atau tidak. Ketika tidak ada hadisnya, tidak ada kekhususan hadisnya terhadap itu, maka ya udah kita nggak usah meritualkan itu. Cukup sebagaimana kita membersihkan najis pada umumnya.
Ya enggak? Kan jilatan itu kan dari hadis Nabi SAW. Ya enggak? Maksudnya 7 kali treatmentnya 7 kali dengan tanah, itu sifatnya ta'abbudi, yaitu sifatnya tidak perlu diakalin, nggak perlu dicari tahu kenapa begitu. Udah, itu baku dari Nabi SAW. Ikuti aja yang itu, sisanya seperti najis-najis lainnya. Kalau kita pakai logika, itu makin banyak nanti hal-hal lain yang pakai logika. Ya, yang pakai logika sih, secara logika kita liurnya anjing dengan kencingnya, logika kita ya jelas lebih jelek kencingnya lah. Mending saya dijilat anjing lah daripada kencingin, gitu kan? Logikanya gitu. Tapi kan namanya mensucikan sampai 7 kali, ini kan sesuatu yang sifatnya ta'abbudi, ibadah. Yang dia itu kita dapatkan itu tuh dari hadis Nabi SAW. Sehingga jangan kita lebarkan permasalahan, dikiaskan ke yang lainnya yang mana itu tidak ada kekhususan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara manhaj gitu. Iya. Tapi kalau emang antum mau 10 kali cuci karena ragu ya nggak apa-apa. Maksud saya di sini adalah jangan mengkhususkan 7 seolah-olah itu emang ada hadisnya untuk seperti itu, gitu loh. Ya begitu ya. Taib. Yang ketiga, bangkai dan segala yang tercakup dalam pengertian bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya. Maksudnya mati bukan karena perbuatan seseorang. Afwan, di sini sebagian mungkin yang lebih tepat adalah bangkai adalah binatang yang mati bukan dengan cara penyembelihan syar'i. Binatang yang mati bukan dengan cara penyembelihan sesuai syariat. Binatang yang mati bukan dengan sebab penyembelihan sesuai syariat. Ya, jadi bangkai maitah yaitu binatang yang mati dengan sebab mati bukan dengan sebab penyembelihan sesuai syariat, bukan. Ya. Imma dia bisa dengan mati dewe, ya mati dengan sendirinya, ya misalnya lagi jalan mati, ya gitu, bangkai. Tapi selama dia masih sakaratul maut belum jadi bangkai. Misalnya atau mati bukan karena perbuatan seseorang, mati karena aksiden misalnya. Si ayam ini lagi jalan, ada motor, ayamnya malah ke tengah jalan. Itu kebiasaan ayam itu. Tahu ada motor di tengah jalan, akhirnya kena lah dia, ketabrak dan lehernya ketindas misalnya. Kemudian lagi gelepek-gelepek kayak gini, kita dapetin ayam, waduh, pisau mana pisau. Terus digorok, ser. Nah, apa hukumnya? Halal? Bisa langsung digoreng, dimakan, boleh? Ya lihat dulu itu ayam siapa. Ya kan? Ya emang udah jam 11, antum udah mulai lapar emang. Ya lihat dulu itu ayam siapa. Ayam antum bukan? Kalau ayam antum sok antum makan habis itu. Kalau ayam orang, bagaimana dengan ayam orang? Ayam tetangga gitu. Udah kelindes, kemudian waduh, udah gorok, bismillah, Allahu Akbar. Di ini ke tetangga, Pak, ayam ini Pak saya gorok gitu kan. Duh, kok gitu kamu? Tadi dia ketindas. Daripada dia mati membangkai, mending saya bismillahin, saya sembelih. Dia masih hidup tadinya, udah sekarat masih hidup, belum mati. Tayyib. Tetap kita harus kasihin ke dia, minta izin, ini boleh nggak buat saya? Kata pemiliknya, oh enggak lah, ini punya saya lah. Iya, kata antum apa? Tahu gitu, gue biarin dah tadi. Gitu. Ya. Karena begitu bangkai. Kalau misalnya dia mati tertindas nggak diapa-apain, sampai mati bangkai dia.
Mati kecebur, bangkai juga, walaupun asalnya binatang itu halal dimakan, tapi kalau mati kecebur bangkai. Contohnya apa? Kambing kecebur atau anak kambing kecebur di balong, nggak bisa berenang, kecemplung dah, mati kemudian ngambang, ya udah bangkai. Ada manfaatnya? Nggak ada. Ya udah nggak ada manfaatnya. Maka ini najis nggak? Ini najis. Mati kesetrum, najis. Iya, kecuali kalau masih apa? Masih sekarat, belum mati sekarat menjelang kematian, disembelih bismillah, maka itu insyaallah enggak masalah. Ya, jadi apa yang kalian sembelih sebelum Anda sembelih sebelum binatang tersebut mati, maka itu tidak masalah insyaallah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Oke. Gimana kalau misalnya binatang tersebut adalah anjing disembelih, bismillahirrahmanirrahim, mati dia kemudian, halal atau haram? Jelas haram, tapi dia sembelih. Tergantung siapa? Anjing siapa? Ya walaupun anjing siapapun, enggak anjing siapapun. Lagian juga ngapain? Dan lagian ngapain antum sembelih? Iya, anjing siapa aja. Antum takut kejebak lagi gitu? Enggak. Iya. Anjing. Kalau anjing asal kafir, emang masih hidup Pak sampai sekarang? Iya. Yang keempat, ini yang terakhir aja insyaallah. Yang keempat, yaitu binatang yang terlahir dari perkawinan antara binatang najis dan yang suci. Binatang yang terlahir dari perkawinan antara binatang yang najis dan suci. Ahli fikih sepakat mengharamkan binatang yang terlahir dari persilangan antara anjing atau babi. Jelas itu mah. Wah, itu komplit itu. Udah anjingnya najis, babi lagi. Ya, lahir jadi anjing babi gitu ya, masya Allah. Ya gimana bentuknya itu? Dan itu, wah itu jelas najis. Bagaimana dengan binatang yang suci dan halal dimakan bersilangan dengan anjing atau babi? Nah itu juga termasuk haram. Ini demi menghindari aspek-aspek yang berbahaya. Sedangkan jika seekor anak kambing menyusu pada seekor anjing, maka kehalalannya ada dua pendapat. Yang paling sahih sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi, halal seperti binatang pemakan kotoran, namun makruh. Halal seperti binatang pemakan kotoran, namun makruh. Jadi ada kambing, kan biasanya kadang anjing ikut gembala gitu loh, atau ngejaga kambing-kambing. Anak kambing ada yang, atau si anjing nawarin diri untuk ayo nyusu sama saya gitu. Akhirnya anak kambing nyusu sama anjing itu. Apakah anak kambing ini tetap halal atau gimana? Maka ini hukumnya apa? Yang lebih tepat adalah halal. Halal. Iya, halal. Sama seperti binatang pemakan kotoran atau pemakan tinja. Tapi halalnya itu tentu kan nggak langsung habis dia makan kotoran, minum susu itu kemudian langsung disembelih, kan nggak gitu kan? Kan nanti kan dia beristihalah, yaitu berubah dari najisnya susunya anjing, kan jadi daging, jadi apa kan? Udah berubah wujud. Sesuatu yang tadinya najis, kalau sudah berubah wujudnya, maka sebutannya kan berubah dan juga hukumnya berubah. Sekarang gini Pak, secara sorohatan strike saya bilang, tai kucing Pak, ya kan? Bentuknya gimana? Ya beragam, tergantung. Kalau lagi sehat kayak gitu, kalau lagi sakit ya beda, ya kan? Iya bentuknya gitulah, yang apa namanya? Kayak itulah, kayak buah asem, kayak buah asem. Ya gitulah pokoknya, gitu. Itu yang lagi sehat tuh. Kalau lagi sakit beda ya, lagi sehat gitu. Ya.
Itu dia hinggap, tai kucing itu hinggap di genteng misalnya, di asbes. Ya, saya jadi teringat dulu waktu SD di samping masjid ada asbes banyak, itu banyak tai kucing tuh di situ. Ya, jadi keinget. Nah, itu didiamin. Kena terik matahari, ya, panas, ya, kena hujan, tetap aja itu istiqomah di situ tuh. Mereka tetap di situ tuh. Ya, berjejer gitu. Nah, kan lama-lama kan kering dia. Ketika sudah kering, apakah halal? Kok halal sih? Emang itu mau enggak, apakah suci? Enggak, bukan halal. Apakah maksudnya tidak najis? Bukan halal, enggak boleh kita makan itu tetap. Tapi enggak, ini masalahnya enggak berguna juga itu dimakan kan? Saya enggak tahu apakah antum udah pernah coba atau enggak tahu. Enggak, apakah dia najis, masih najis atau sudah suci? Itu dia maksud. Ayo. Sudah berubah wujud. Ya enggak ada, poin jawabnya najis atau suci gitu aja. Masalah wujudnya udah terus wujudnya kayak gitu. Najis ringan. Enggak, emang dari dulu najis ringan Pak, enggak masalah dengan itu, najis biasa aja. Cuman masalahnya masih najis apa enggak? Najis berarti. Najis. Kayak Bapak kayak keberatan bilang najis, kayak enggak terima. Terima aja Pak, enggak apa-apa, bilang aja dengan legowo najis Pak gitu. Ada yang bilang udah enggak najis? Enggak najis, ibu-ibu bilang enggak najis lagi. Sekarang tai kucing itu bentuknya bentuk tai kucing atau sudah berubah? Masih Pak, kan saya bilang istiqomah tadi. Tapi kan kalau orang nyebut itu tai kucing nggak Pak? Lah tai kucing. Iya kan? Coba Bapak cium. Enggak. Udah nggak bau kan? Kayaknya nggak bau kan? Belum pernah. Ya ini pesan saya, kalau kedepannya kalau lihat ya cium aja. Nah udah kering, udah kayak gitu, udah kering, oke? Terus setelah itu bentuknya masih seperti itu. Orang semua nyebutnya apa? Tai kucing. Najis gak? Najis. Karena masih tai kucing. Oke? Baik. Sekarang ketika itu antum bawa, kemudian antum sengaja taruh di adonan kue. Najis gak adonan kuenya? Ini kita ambil contoh yang ekstrim aja lah. Najis nggak? Ya lumayan lah. Sekarang kan bahan agak mahal. Udah cari aja kayak gitu. Najis nggak? Najis. Taib. Kemudian tai kucing itu kemudian berkumpul bersama dan kemudian kena air, tergenang, kemudian ke tempat lain, ke tanah, akhirnya melebur bersama tanah. Pertanyaan saya, udah melebur nih bersama tanah? Udah aur-auran lah gitu dengan tanah. Najis atau tidak? Tidak najis. Kenapa? Karena dia sudah berbaur dan sudah bukan lagi disebut tai kucing. Iya. Ya kan? Gimana Pak? Kayaknya penasaran Bapak pengen. Iya begitu. Iya. Jadi ketika suatu zat itu sudah berubah tapi secara natural, bukan disengaja berubah, maka hukumnya berubah. Adapun zat najis yang antum yang ngubahnya, maka nggak bisa. Kayak misalnya khamar, bir, ya. Antum ubah dengan sengaja jadi cuka, tetap najis. Tapi kalau khamar itu dibiarkan begitu saja dan secara natural dia kemudian menjadi cuka, maka halal. Karena natural, itu bedanya. Itu. Iya. Ya, oke, paham di sini insyaallah ya. Iya. Iya. Kalau kita beli cuka, kita nggak tahu prosesnya gimana, Ustaz. Ya nggak apa-apa Pak, masa kita tanya. Ya, gitu ya. Oh iya, ini khamr ya aslinya. Ini nggak perlu, itu takalluf berlebihan kalau kita tanya ke pedagangnya tersinggung lah. Nggak apa-apa, insyaallah. Ada pertanyaan dari Bapak, Ibu? Ayo, betul. Kalau biasanya kan ada kayak masakan Ustaz. Iya. Kemudian ada yang menjadi campur seperti kayak wine atau yang mengandung alkohol dan ya sejenisnya. Dan kemudian biasanya kan alkoholnya ini bisa dibakar gitu.
Jadi dibakarnya di mananya tuh? Biasanya kan kalau satunya dia di tempatnya apa? Di bawahnya kan? Di wajahnya. Kemudian Di atasnya atau di bawahnya, Pak? jadi ya di bawahnya dibakar, di atasnya itu nanti disedot api juga sehingga terbakar juga. Di bagian atasnya dicir. Biasanya dicampur ciu gitu kalau orang Jawa. Ya itu khamar kan? Iya. Di atas juga dikasih itu cairan itu. Iya, jadi dimakan aja dikasih cairan itu. Oh nggak boleh, Pak. Nggak boleh itu. Karena khamar ada emang itu sebenarnya khamar yang nasi goreng biasa gitu kan? Iya nggak boleh. Oke, kalau misalnya Anda beli nasi goreng dan misal Anda melihat gitu ada botol yang Cina-Cina itu biasa itu. Kata tolong jangan pakai itu ya. Tapi memang dulu Anda pernah beli nasi goreng enak banget itu. Nah, ini enak sampai Anda langganan gitu kan? Tapi Anda curiga ini kok bisa enak gini ya. Terus habis itu wah, ada botol itu tuh. Nah, setelah itu Anda minta, Pak tolong jangan pakai ini, Pak ya. Jadi nggak enak, jadi biasa aja. Wah, astagfirullahaladzim. Tapi kalian tuh nggak tahu Anda waktu itu. Jadi semoga Allah maafkan. Begitu. Iya. Jadi setelah itu Anda mesen di beliau itu selalu Pak jangan pakai itu, selalu Anda ingetin tuh. Pak jangan itu. Mungkin kalau ditanya kenapa Pak, biar nggak enak, karena jawabannya gitu kan. Iya, karena ya, tapi bisa juga Anda tanya, pengen Anda tanya ini apa sih Pak? Artinya ini apa, pengen Anda tanya cuma nggak sempet. Tadi gitu nggak boleh ya. Iya. Ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ibu-ibu, ada pertanyaan ibu-ibu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga jemaah semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga Anda dan juga anti. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi kakak kandung yang selalu memfitnah Anda selama ini hampir kisaran 35 tahun. Anda selalu mengalah dan memaafkan sampai saat ini masih aja Anda difitnah atau mencuri dan lain-lain. Bagaimana mensikapinya? Mensikapinya, kalau dengan fitnah tersebut anti kehilangan hak, anti boleh menjelaskan atau boleh merampas hak milik anti, boleh. Tapi kalau memang sulit maka bersabar lebih afdal, tetap berbuat baik. Ada yang seperti dikeluhkan oleh seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya aku telah memuliakan saudara-saudaraku, namun mereka malah masih saja menjelekkanku, menuduhku dan seterusnya dari keluhan-keluhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kunta fima taqul, kalau memang engkau benar sesuai dengan apa yang engkau ceritakan itu, fa innaka tusifahumul mal, sesungguhnya engkau itu sedang memberikan mereka itu debu-debu panas, bikin mereka makin geram jadinya. Maka kalau misalnya engkau bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu pertolongan atas mereka. Jadi seorang adik yang difitnah oleh kakaknya, kalau memang benar itu fitnah, ditindas, dizalimi, dirampas hartanya, dan itu bertahun-tahun melakukan itu, dan selalu mengalah dia karena sebagai adik, memaafkan, itu sebenarnya tidak menambah penderitaan Anda, wahai ukht ini. Malah justru yang makin menderita dia, yaitu orang yang zalim itu, kakak yang zalim itu. Karena dia tidak akan berhenti, tidak akan istirahat dari kesulitan hatinya itu sebenarnya. Iya. Dan sungguh Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ingat, ketika kita itu kehilangan sesuatu, husnudzonlah kepada Allah, sepertinya Allah memang pengen menggantikannya dengan yang lebih baik. Maka pasti Allah gantikan yang lebih baik. Iya, pasti Allah gantikan yang lebih baik, dunia dan juga akhirat insyaallah. Maka percaya aja sama Allah. Kita itu ketika diuji ya, dengan ujian perasaan, kita ingat sabda Nabi SAW, Inna 'idhamal jazai ala 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, memberikannya ujian. Iya, akan memberinya ujian. Juga kata Nabi SAW,
Wa innal bala'a ala hasabi dinil mar'i atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya ujian itu sesuai dengan keagamaan seseorang. Fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fi bala'ih. Kalau misalnya imannya itu, agamanya itu kuat, maka Allah akan tambahkan ujiannya. Wa in kana fi dinihi khiffah riqah, kalau misalnya keagamanya tipis, imannya tipis, maka khufifa anhu, maka akan diringankan ujiannya. Semakin berat ujian dan fitnah, itu menunjukkan Allah itu melihat kita ini punya keimanan yang baik. Kita ini tidak akan diuji dengan ujian yang tidak sesuai kapasitas kita. Maka ada kadang ujian itu seringkali malah dari orang-orang yang terdekat. Ujian itu seringkali dari orang-orang terdekat, dan itu yang lebih pahit dibandingkan ujian dari musuh. Tapi itulah kadar keimanan seseorang. Maka kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bil mu'mini hatta yamshiya 'al ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Dan terus saja ujian itu selalu beserta dengan seorang mukmin sampai dia itu berjalan di atas muka bumi ini, sampai dia tidak memiliki satu dosa apapun. Karena ujian-ujian seperti ini membuat derajat kita terangkat, pahala kita berlipat, dan dosa kita terampuni. Maka bersabar aja. Insya Allah harta yang dirampas itu akan ada gantinya dari Allah. Insya Allah kehormatan yang dituding itu akan diklarifikasikan oleh Allah. Insya Allah lisan-lisan yang seperti itu akan dibukukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tenang insya Allah ya. Oke, cukup sampai sini insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Untuk kajian kita insya Allah ketemu lagi pada bulan mendatang, pekan ke-4 insyaallah taala, dan asatidzah lain di setiap pekan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.